Dan sebahagiannya keluar secara keseluruhan, dari batas-batas kedekatan, kepada alam kejauhan, yang menjadi tempat ketetapan setan-setan. Begitu juga, orang yang mematahkan sebuah ranting dari sepohon kayu, tanpa keperluan ketika itu yang penting dan tanpa keperluan suatu maksud yang benar, maka orang tersebut telah mengkufuri nikmat Allah Ta'ala, pada menciptakan kayu-kayuan dan menciptakan tangan. Adapun tangan, maka sesungguhnya tidak diciptakan untuk main-main. Akan tetapi untuk taat dan amal perbuatan yang menolong kepada taat. Dan pohon kayu sesungguhnya diciptakan oleh Allah Ta'ala dan diciptakannya akar-akar bagi pohon kayu itu dan disiramkannya air kepadanya, diciptakannya padanya kekuatan mengambil makanan dan pertumbuhan, supaya sampailah kepada kesudahan kejadiannya. Lalu hamba-hambanya mengambil manfaat dengan pohon kayu tersebut. Maka menghancurkan pohon kayu itu sebelum kesudahan kejadiannya, tidak di atas cara yang dapat diambil manfaatnya oleh para hamba, adalah menyalahi bagi maksud hikmah dan berpaling dari keadilan. Kalau ia mempunyai maksud yang betul, maka bolehlah yang demikian. Karena pohon kayu dan hewan itu dijadikan, adalah untuk memenuhi hajat maksud insan. Semua kayu dan hewan itu akan fana dan binasa. Maka melenyapkan yang buruk untuk kekekalan yang lebih mulia, sepanjang waktu tertentu, adalah mendekati kepada keadilan, daripada melenyapkan pohon kayu dan hewan itu semua. Dan kepada yang demikianlah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, dan diadakannya pula keperluan kamu, apa yang di langit dan yang di bumi, semuanya, datang, daripadanya. Surat Al-Jatsiyah ayat 13. Ya, apabila dihancurkan yang demikian dari kepunyaan orang lain, maka orang itu zalim juga, walaupun ia memerlukannya. Karena setiap pohon kayu, dengan diri pohon kayu tersebut tidak akan dapat menyempurnakan semua hajat keperluan hamba Allah. Akan tetapi, dapat menyempurnakan suatu hajat keperluan. Dan kalau dihususkan kepada seseorang dengan pohon kayu itu, tanpa ada penguatan dan kehususan, niscaya itu adalah kezaliman. Maka yang empunya kehususan, ialah yang menghasilkan bibit, yang meletakkannya dalam tanah, yang menyiramkan air kepadanya dan bangun berdiri memeliharakannya. Orang itulah yang lebih utama dengan pohon tersebut dari orang lain. Maka dengan demikian, menjadi kuatlah pihaknya. Kalau pohon itu tumbuh pada tanah gundul, tidak dengan usaha anak Adam, manusia, yang tertentu, dengan tempat tanamannya atau dengan menanaminya, maka tidak boleh tidak daripada mencari kehususan yang lain. Yaitu, yang dahulu mengambilnya. Maka bagi yang dahulu itu mempunyai faedah kedahuluan. Maka keadilan, ialah orang yang dahulu itulah yang lebih utama dengan pohon kayu tersebut. Ulama-ulama fukaha mengatakan dari hal penguatan ini dengan kata-kata hak milik. Dan itu adalah majas, artinya bermakna pengalihan makna dasar dari suatu lafaz atau susunan kata ke makna lainnya disebabkan adanya indikator yang mendukung pengalihan makna tersebut, semata-mata. Karena, tidak adalah hak milik itu, selain kepunyaan maharaja diraja, Ma'alikil Muluk, yang memiliki apa yang di langit dan di bumi. Dan bagaimana hamba itu menjadi pemilik, sedang ia sendiri tidak memiliki dirinya? Bahkan dia itu milik yang lain, Tuhan. Benar, makhluk itu hamba Allah Ta'ala dan bumi itu hidangan Allah Ta'ala. Ia telah mengizinkan kepada mereka memakan dari hidangannya, menurut kadar keperluan mereka. Seperti raja membuat hidangan bagi budak-budaknya. Maka siapa yang mengambil suatu suap dengan tangan kanannya dan meliputi kepada suap itu sendiri anak jarinya, lalu datang budak yang lain dan bermaksud menarik suap itu dari tangan hamba tadi, niscaya tidak mungkin yang demikian itu daripadanya. Tidak karena suap tersebut menjadi miliknya dengan mengambilnya dengan tangan. Karena tangan dan yang empunya tangan juga kepunyaan yang lain, Tuhan. Akan tetapi, apabila tiap-tiap diri suap itu tidak mencukupkan hajat keperluan semua hamba, maka keadilan pada penentuan itu, ialah ketika berhasil suatu macam dari penguatan dan kehususan. Dan mengambil itu suatu kehususan, yang bersendirian hamba tersebut dengan barang itu. Maka dicegah orang yang tidak mendekati dengan kehususan tersebut, daripada mendesak budak tadi.
Maka begitulah seyogianya Anda memahami perintah Allah pada hamba-hambanya. Dan karena itulah kami mengatakan, bahwa siapa yang mengambil dari harta dunia, lebih banyak dari hajat keperluannya, disimpannya dan ditahannya dan dalam kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang memerlukan kepadanya, maka orang itu orang zalim. Dan dia termasuk orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah Ta'ala. Dan jalan Allah itu sesungguhnya ialah taat kepadanya. Dan perbekalan makhluk pada mentaatinya, ialah harta dunia. Karena dengan harta itu, tertolaklah yang darurat bagi mereka dan terangkatlah hajat keperluan mereka. Benar, ini tidak masuk dalam batas fatwa-fatwa fikih. Karena kadar hajat keperluan itu tersembunyi. Diri kita pada merasakan kemiskinan pada masa mendatang itu berbeda. Dan akhir umur kita tidak diketahui. Maka memberatkan orang awam akan yang demikian itu, berlaku sebagaimana berlakunya memberatkan anak-anak kecil dengan penghikmatan, kasih sayang dan diam dari setiap perkataan yang tidak penting. Dan itu dengan hukum kekurangannya anak-anak kecil tersebut, mereka tiada akan menyanggupinya. Lalu kita tinggalkan pendatangan kepada mereka, pada permainan dan bersenda gurau. Dan kita memperbolehkan yang demikian kepada mereka, tidaklah itu menunjukkan bahwa bersenda gurau dan bermain-main itu benar. Maka seperti demikian juga, kita memperbolehkan orang awam menjaga harta. Dan menyingkatkan pada perbelanjaan sekedar zakat. Karena daruratnya apa yang menjadi tabiat mereka dari sifat kikir, tidaklah menunjukkan bahwa yang demikian itu, kesudahan kebenaran. Al-Quran telah mengisyaratkan kepada yang demikian, karena Allah Ta'ala berfirman, kalau itu dimintanya kepada kamu dan didesaknya kamu, niscaya kamu akan kikir. Surat 47 Muhammad ayat 37. Akan tetapi, yang benar, yang tak ada kekeruhan padanya dan yang adil, yang tidak ada kezaliman padanya, ialah, bahwa seseorang dari hamba-hamba Allah, tidak mengambil dari harta Allah, selain sekedar perbekalan orang yang berkendaraan, bepergian. Maka setiap hamba Allah itu, adalah yang berkendaraan dengan kendaraan badannya, ke peradaban, hadlarat Raja yang Maha Perkasa. Maka siapa yang mengambil lebih daripadanya, kemudian dilarangnya pengendara yang lain yang memerlukan kepadanya, maka orang tersebut adalah zalim, yang meninggalkan keadilan, keluar dari maksud hikmah dan kufur kepada nikmat Allah Ta'ala kepadanya dengan Al-Quran, Rasul, akal dan sebab-sebab lainnya, yang dengan sebab-sebab itu, ia mengetahui, bahwa selain dari perbekalan yang mengendarai itu, adalah bencana kepadanya di dunia dan di akhirat. Maka siapa yang memahami hikmah Allah Ta'ala pada semua macam yang maujud, benar-benar ada, niscaya sangguplah ia berdiri menegakkan tugas kesyukuran. Dan menyelidiki yang demikian itu memerlukan kepada kitab berjilid-jilid. Kemudian, kita tiada dapat menyempurnakan, kecuali dengan sedikit saja. Sesungguhnya kami kemukakan kadar ini, supaya diketahui alasan kebenaran pada firman-Nya Allah Ta'ala, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang tahu bersyukur, berterima kasih. Surat Saba ayat 13. Dan iblis yang dikutuk oleh Allah itu bergembira dengan katanya, dan tidaklah akan engkau dapati, bahwa kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Surat 7 Al-Araf ayat 17. Maka tidak akan diketahui maksud ayat ini, oleh orang yang tidak mengetahui maksud ini semuanya dan hal-hal yang lain di balik itu, yang menghabiskan umur, tanpa penyelidikan pokok-pokoknya. Adapun penafsiran ayat dan maksud kata-katanya, maka akan diketahui oleh setiap orang yang mengetahui bahasa. Dan dengan ini, jelaslah bagi Anda, perbedaan di antara arti, maksud, dan tafsir. Kalau Anda mengatakan, bahwa sesungguhnya telah kembali hasil perkataan ini, bahwa Allah Ta'ala mempunyai hikmah pada tiap-tiap sesuatu. Dan ia menjadikan sebahagian perbuatan hamba itu, menjadi sebab bagi kesempurnaan hikmah tersebut. Dan sampainya hikmah itu, ialah sampainya yang dimaksud daripadanya. Dan ia menjadikan sebahagian perbuatan hamba-hamba itu penghalang daripada sempurnanya hikmah. Maka setiap perbuatan yang bersesuaian dengan yang dikehendaki oleh hikmah, sehingga membawa hikmah kepada tujuannya,
maka itu adalah syukur. Dan setiap yang menyalahinya dan menghalangi sebab-sebab daripada terbawanya hikmah itu kepada maksud yang dikehendaki, maka itu adalah kufur. Ini semuanya dapat dipahami. Akan tetapi keruwetan itu tetap ada. Yaitu, bahwa perbuatan hamba yang terbagi kepada yang menyempurnakan hikmah dan kepada yang meninggikan hikmah, itu juga adalah dari perbuatan Allah Ta'ala. Maka di manakah hamba itu pada kenyataannya, sehingga ia sekali adalah orang yang bersyukur dan pada kali yang lain, ia adalah orang yang mengkufuri nikmat. Ketahuilah kiranya, bahwa sempurnanya ketahkikan, mencari yang sebenarnya, tentang ini, adalah dapat dipahami dari riak gelombang lautan besar dari ilmu diminta untuk mengetahuinya saja. Dan telah kami rumuskan pada tulisan yang lalu, kepada isyarat-isyarat dengan pokok-pokoknya. Dan kami sekarang akan mengibaratkan dengan ibarat yang ringkas dari penghabisannya dan tujuannya, yang akan dapat dipahami oleh orang yang mengetahui tuturan burung. Dan akan diingkari oleh orang yang lemah daripada kecepatan dalam perjalanan. Lebih-lebih lagi, untuk dapat ia berkeliling di udara alam malakut, sebagaimana berkelilingnya burung. Maka kami akan mengatakan, bahwa Allah, Azza wa Jalla dalam keagungan dan kebesarannya mempunyai sifat, yang dari sifat tersebut, timbullah makhluk dan ciptaan. Sifat itu adalah lebih tinggi dan lebih agung daripada dapat dilihat oleh mata orang yang membentuk bahasa. Sehingga ia dapat mengibaratkan daripada sifat itu, dengan suatu ibarat, yang menunjukkan hakikat, makna keagungannya dan kehususan hakikat maknanya. Maka tak ada bagi sifat tadi dalam alam ini, suatu ibarat, karena tinggi keadaannya dan merendahnya derajat orang-orang yang membentuk bahasa-bahasa, daripada dapat memanjangkan tepi pemahaman mereka kepada pokok-pokok kecemerlangannya. Lalu merendahlah dari kepuncakannya penglihatan mereka. Sebagaimana merendahnya penglihatan burung-burung kelelawar dari sinar matahari. Tidak karena tertutup pada sinar matahari, akan tetapi karena kelemahan pada penglihatan burung-burung kelelawar tersebut. Maka berhajatlah mereka yang terbuka penglihatannya, untuk memperhatikan keagungan sifat itu, kepada meminjam dari lembah dunia orang-orang yang bertutur kata dengan bahasa-bahasa, akan suatu ibarat yang dapat dipahami dari pokok-pokok hakikat maknanya, akan suatu yang lemah sekali. Lalu mereka meminjam untuk yang tersebut itu, nama, Al-Qudrah, kuasa. Maka beranilah kita dengan sebab pinjaman mereka itu, kepada penuturan. Lalu kita mengatakan, Allah Ta'ala mempunyai sifat, yaitu, Al-Qudrah, kuasa. Dan Al-Qudrah, kuasa, itu timbullah makhluk dan ciptaan. Kemudian, makhluk itu terbagi pada wujudnya kepada bahagian-bahagian dan kehususan sifat-sifat. Dan sumber terbaginya bahagian-bahagian ini dan kehususannya dengan kehususan sifat-sifatnya itu, adalah suatu sifat yang lain, yang dipinjamkan kepadanya, dengan contoh darurat yang telah terdahulu, akan kata-kata, kehendak, al-masyiah. Maka kata-kata, kehendak ini mendatangkan dugaan suatu hal yang tidak terperinci, musmal, pada orang-orang yang bertutur kata dengan bahasa-bahasa, yang terdiri dari, huruf-huruf dan suara orang-orang yang mengambil pemahaman dengan bahasa-bahasa itu. Singkatnya kata-kata, kehendak daripada menunjukkan kepada perisifat itu dan hakikat maknanya, adalah seperti singkatnya kata-kata, Al-Qudrah, kuasa. Kemudian, perbuatan-perbuatan yang timbul dari Al-Qudrah, kuasa, itu terbagi kepada, yang berjalan terus sampai kepada kesudahan, yang menjadi tujuan hikmahnya. Dan kepada, yang berjalan terus sampai kepada kesudahan, yang menjadi tujuan hikmahnya. Dan kepada, yang berhenti, tidak sampai kepada tujuan. Masing-masing dari yang dua ini, mempunyai kadar hubungan kepada sifat al-masyiah. Karena kembalinya kepada kehususan-kehususan, yang dengan itu, menjadi sempurnalah pembahagian dan perbedaan-perbedaan. Maka dipinjamkan untuk kadar hubungan yang sampai tujuannya, akan kata-kata, kasih sayang, al-mahabbah. Dan dipinjamkan untuk kabar hubungan yang berhenti, tidak sampai kepada tujuannya, akan kata-kata, benci. Dan dikatakan, bahwa kedua-duanya itu masuk dalam sifat kehendak. Akan tetapi, masing-masing mempunyai khasiat yang lain pada kadar hubungan itu,
yang memberi dugaan dari kata-kata mencintai secara mendalam dan benci, akan suatu hal yang tidak terperinci, pada orang-orang yang mencari pemahaman dari kata-kata dan bahasa-bahasa. Kemudian, hamba-hambanya yang juga termasuk makhluknya dan ciptaannya, terbagi kepada orang yang telah mendahului baginya kehendak, kekal, bahwa dipakainya untuk menghentikan hikmahnya, tanpa sampai kepada tujuannya. Dan demikian itu adalah paksaan kepada pihaknya, dengan menguasakan pengajak-pengajak dan pembangkit-pembangkit kepada mereka. Dan terbagi kepada orang yang telah mendahului kehendak bagi mereka pada kekal, bahwa ia memakaikan mereka menurut hikmahnya, kepada tujuan hikmah itu pada sebahagian urusan. Maka bagi masing-masing dua golongan ini, mempunyai kadar hubungan kepada kehendak khususnya. Lalu dipinjamkan untuk kadar hubungan orang-orang yang memakai pada menyempurnakan hikmah dengan mereka, akan kata-kata, ridho. Dan dipinjamkan bagi mereka yang berhenti sebab-sebab hikmah, tanpa sampai kepada tujuannya, akan kata-kata, marah. Maka lahirlah atas diri orang yang dimarahi pada kekal, suatu perbuatan, yang hikmah itu berhenti dengan sebab perbuatan tersebut, tanpa sampai kepada tujuannya. Lalu dipinjamkan kepada orang itu, akan kata-kata, kufur. Dan bersamaan arti yang demikian itu, dengan malapetaka kutukan dan celaan, sebagai tambahan pada hukumannya. Dan lahirlah atas diri orang yang diridhoinya pada kekal, suatu perbuatan, yang berjalanlah hikmah dengan sebab yang demikian itu kepada tujuannya. Lalu dipinjamkan kepada orang tersebut, akan kata-kata, syukur. Dan bersamaan dengan arti yang demikian itu, dengan sifat, ujian dan sanjungan, sebagai tambahan pada ridho, terima dan datang menghadap. Hasilnya, ialah bahwa Allah Ta'ala memberikan kecantikan, al-jama'al, kemudian ia pujikan. Dan ia memberikan hukuman, an-naka'al, kemudian ia kejikan dan rendahkan. Contohnya, adalah seperti raja yang membersihkan budaknya dari kotoran. Kemudian, disuruhnya memakai pakaian yang tercantik. Maka tatkala telah sempurna penghiasan budak tersebut, lalu raja tadi berkata, "Hai cantik! Alangkah cantiknya engkau! Alangkah cantiknya pakaian engkau! Alangkah bersihnya wajah engkau!" Sedang pada hakikat maknanya, dialah yang mempercantikkan. Dan dialah yang memujikan atas kecantikan itu. Dan dialah yang memuji budak itu dalam segala keadaan. Dan seakan-akan raja itu tidak memujikan dari segi arti melainkan kepada dirinya sendiri. Dan budak itu hanyalah sasaran bagi pujian, dari segi zahiriah dan bentuk. Maka begitulah adanya hal keadaan pada kekal. Dan begitulah sambung menyambung sebab dan yang menyebabkan dengan takdir Tuhan semesta alam dan yang menyebabkan sebab-sebab. Dan tidaklah yang demikian itu atas kesepakatan dan pembahasan. Akan tetapi, dari kemauan, hikmah, hukum kebenaran dan perintah yang meyakinkan. Dan dipinjam untuk yang demikian itu, kata-kata, al-qodo, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan. Dan dikatakan, bahwa itu adalah seperti, sekelip pandangan mata atau lebih dekat lagi. Maka melimpah-limpahlah membanjirnya lautan takdir, dengan ketetapan kodo, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, itu yang meyakinkan, dengan yang telah terdahulu takdirnya. Lalu dipinjamkan untuk penyusunan satu persatu yang ditakdirkan itu, sebahagian di atas sebahagian lainnya, akan kata-kata, hadar. Lalu kata-kata, kodo, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, adalah dengan berbetulan suatu urusan secara keseluruhan. Dan kata-kata, hadar takdir, adalah dengan berbetulan penguraian yang berkepanjangan, kepada tiada berkesudahan. Dan dikatakan, bahwa sesuatu dari yang demikian itu, tiada yang keluar dari kodo, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan takdir hadar. Maka tergurislah bagi sebahagian hamba-hamba Allah, bahwa pembahagian itu, mengapakah menghendaki akan penguraian ini? Dan bagaimana teraturnya keadilan, serta berlebih kurangnya ini dan pengutamaan?
Sebahagian mereka karena singkat akal pikirannya, lalu tidak sanggup memperhatikan hakikat makna urusan ini dan yang terkandung di atas segala kumpulannya. Lalu mereka cambuk dari yang tidak disanggupinya bagi memasuki kesengsaraannya, dengan cambuk larangan. Dan dikatakan kepada mereka, diamlah. Tidaklah untuk ini kamu dijadikan. Ia tidak ditanyakan dari apa yang diperbuatnya dan mereka ditanyakan. Dan penuhlah lubang sebahagian mereka, dengan nur yang diambil dari nur Allah Ta'ala di langit dan di bumi. Dan hiasan mereka itu adalah pertama-tama itu bersih, yang hampirlah bersinar terang. Dan jikalau belum disentuh oleh api, lalu disentuh oleh api, maka bercemerlanglah nur di atas nur. Maka bersinarlah segala benua alam malakut di hadapan mereka, dengan nur Tuhannya. Lalu mereka mengetahui semua urusan, sebagaimana yang sebenarnya. Maka dikatakan kepada mereka, beradablah dengan adab yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Dan diamlah. Dan apabila disebutkan hadar, takdir, maka peganglah dengan teguh. Sesungguhnya dinding-dinding itu mempunyai telinga. Dan di kelilingmu itu orang-orang yang lemah penglihatannya. Maka berjalanlah dengan perjalanan orang yang terlemah dari kamu. Dan janganlah kamu menyingkapkan hijab matahari bagi penglihatan burung-burung kelelawar. Maka yang demikian itu adalah sebab kebinasaan mereka. Maka berakhlaklah dengan akhlak Allah Ta'ala. Dan turunlah ke langit dunia, dari penghabisan ketinggianmu. Supaya berjinaklah hati orang-orang yang lemah kepada kamu. Dan mereka memetik dari sisa-sisa cahayamu yang cemerlang dari belakang hijab kamu. Sebagaimana burung-burung kelelawar memetik dari sisa-sisa cahaya matahari dan bintang-bintang yang beredar di tengah malam. Maka hiduplah ia dengan demikian itu dengan suatu kehidupan yang dibawa oleh dirinya dan keadaannya. Walaupun ia tidak hidup dengan yang demikian itu, dengan hidup orang-orang yang bulak-balik dalam kesempurnaan sinar matahari. Dan hendaklah kamu itu, seperti orang yang dikatakan kepada mereka, kami minum minuman yang baik, pada orang yang baik. Begitu juga minuman orang-orang baik itu menjadi baik. Kami minum dan kami tuangkan atas bumi sisanya. Dan bumi itu mempunyai bahagian dari gelas orang-orang mulia. Maka begitulah adanya permulaan urusan ini dan kesudahannya. Dan Anda tidak akan memahaminya, selain apabila Anda ahli bagi yang demikian. Dan apabila Anda ahli bagi yang demikian itu, niscaya Anda bukalah mata dan memandanglah. Maka Anda tidak memerlukan kepada penuntun yang akan menuntun Anda. Dan orang buta itu mungkin akan dituntun. Akan tetapi kepada suatu batasan tertentu. Maka apabila jalan itu sempit dan menjadi lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut, niscaya sangguplah burung untuk terbang di atasnya. Dan tidak akan sanggup untuk menarik orang buta di belakangnya. Apabila jalan itu halus dan lembut, sebagaimana lembutnya air umpamanya dan tidak mungkin diseberangi, selain dengan berenang, maka kadang-kadang orang yang mahir dengan perbuatan berenang, akan sanggup menyeberanginya sendiri. Dan kadang-kadang ia tidak sanggup menarik orang lain di belakangnya. Maka inilah hal-hal kadar hubungan perjalanan kepadanya, keperjalanan yang menjadi jalan kebanyakan makhluk, seperti bandingan perjalanan di atas air, dengan perjalanan di atas bumi. Dan berenang itu mungkin dipelajari. Adapun berjalan di atas air, maka tidak mungkin diusahakan dengan mempelajarinya. Akan tetapi, dapat dicapai dengan kuatnya keyakinan. Dan karena itulah, orang mengatakan kepada Nabi, bahwa Nabi Isa as dikatakan, bahwa ia dapat berjalan di atas air. Lalu Nabi menjawab, jikalau ia menambahkan keyakinannya, niscaya ia dapat berjalan di udara. Maka inilah rumus-rumus dan isyarat-isyarat kepada arti al-kirahah benci, al-mahabbah mencintai secara mendalam, ar-ridho, kepuasan hati, marah, syukur dan kufur, yang tidak layak dengan ilmu al-muamalah, jual beli, akan lebih banyak daripadanya. Allah Ta'ala telah membuat contoh umpamanya bagi yang demikian, untuk mendekatkan kepada pemahaman makhluk, umat manusia. Karena diketahui bahwa tidaklah jin dan insan itu diciptakan, selain untuk beribadah kepadanya. Maka adalah ibadah mereka itu tujuan hikmah pada pihak mereka.
Kemudian, Allah Ta'ala menerangkan bahwa ia mempunyai dua hamba. Yang satu dikasihinya. Dan namanya, Jibril, Ruhul Kudus dan Al-Amin. Hamba ini pada sisinya adalah dikasihi, patuh, dipercayai, lagi mulia. Yang satu lagi, dimarahinya. Dan namanya, Iblis. Dia ini terkutuk, yang diperhatikan sampai hari kiamat. Kemudian, ia menyerahkan petunjuk kepada Jibril. Ia berfirman, katakan, Roh suci dari Tuhan yang mewahyukan kepada engkau dengan sebenarnya. Surat 16 An-Nahl ayat 102. Dan Allah Ta'ala berfirman, Ia, Allah Ta'ala, yang menurunkan ruh, wahyu, dengan perintahnya kepada orang yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Surat 40 Al-Mu'min ayat 15. Dan ia menyerahkan penyesatan kepada iblis. Allah Ta'ala berfirman, untuk menyesatkan orang lain dari jalan Tuhan. Surat 39 Az-Zumar ayat 8. Penyesatan, ialah, menghentikan hamba-hamba Allah, tanpa sampai kepada tujuan hikmah. Maka perhatikanlah, bagaimana ia, Tuhan, menghubungkan penyesatan itu kepada hamba yang dimarahinya. Dan petunjuk itu membawa hamba-hamba kepada tujuan. Maka perhatikanlah, bagaimana ia menghubungkan petunjuk itu kepada hamba yang dikasihinya. Pada Anda menurut adat kebiasaan, terdapat contoh bagi yang demikian. Yaitu, bahwa raja apabila ia memerlukan kepada orang yang akan menuangkan minuman baginya, kepada orang yang akan membekaminya dan orang yang akan membersihkan halaman tempat tinggalnya dari kotoran-kotoran dan raja tersebut mempunyai dua orang budak, maka tidak akan ditentukannya untuk membekam dan membersihkan, selain yang terburuk dan yang terkeji di antara dua budak itu. Dan ia tidak akan menyerahkan untuk membawa minuman yang baik, selain kepada yang terbaik, yang tersempurna dan yang tersayang baginya di antara dua budak tersebut. Dan tiada seyogianya Anda mengatakan, ini perbuatanku. Mengapa itu perbuatannya, bukan perbuatanku? Maka Anda sesungguhnya salah, apabila Anda sandarkan yang demikian, kepada diri Anda sendiri. Bahkan, dialah yang menjuruskan pengajakan Anda bagi penentuan perbuatan yang tidak disukai, dengan diri orang yang tidak disukai dan perbuatan yang tidak disukai dengan diri orang yang disukai. Karena penyempurnaan bagi keadilan. Maka keadilannya sesungguhnya, sekali akan sempurna dengan hal-hal, yang tak ada jalan masuk bagi Anda padanya. Dan sekali akan sempurna pada Anda. Maka Anda juga sesungguhnya termasuk perbuatannya. Maka pengajakan Anda, kesanggupan Anda, ilmu Anda, amal Anda dan sebab-sebab gerak-gerik Anda lainnya, pada mengatakan itu adalah perbuatannya yang diaturnya dengan adil, suatu aturan, yang timbul daripada aturan itu, perbuatan-perbuatan yang adil. Hanya Anda tidak melihat, selain diri Anda sendiri. Lalu Anda menyangka, bahwa apa yang zahir kepada Anda, dalam alam yang tampak, al-musyahadah, ini, tidaklah mempunyai sebab dari alam gaib, alam yang tidak tampak, dan alam malakut. Lalu, karena itulah, maka Anda menyandarkannya kepada diri Anda sendiri. Sesungguhnya Anda, adalah seperti anak kecil yang melihat pada malam hari, permainan sunglap, yang mengeluarkan gambar-gambar yang menari di balik dinding, yang menjerit, berdiri dan duduk. Gambar-gambar itu tersusun dari kertas-kertas yang tidak dapat bergerak sendiri. Hanya ia digerakkan oleh benang-benang bulu yang halus, yang tidak tampak dalam kegelapan malam. Dan kepala dari gambar-gambar itu dalam tangan pemain sunglap. Dan ia mendindingkan dirinya, dari penglihatan anak-anak kecil itu. Lalu mereka amat gembira dan merasa heran. Karena mereka menyangka, bahwa kertas-kertas tersebut menari dan bermain, berdiri dan duduk. Adapun orang-orang yang berakal, maka mereka itu mengetahui, bahwa yang demikian itu digerakkan. Dan itu sendiri tidak bergerak. Akan tetapi kadang-kadang, mereka itu tidak tahu, bagaimana penguraiannya. Dan orang yang tahu sebahagian penguraiannya, tidaklah tahu, sebagaimana yang diketahui oleh pemain sunglap, yang urusan itu padanya dan tarikan itu di tangannya. Maka begitu pula lah, anak-anak kecil penduduk dunia.
Dan makhluk itu semua adalah anak-anak kecil dibandingkan kepada ulama-ulama. Anak-anak kecil dunia itu memandang kepada barang-barang tersebut. Mereka menyangka bahwa barang-barang itu bergerak, lalu mereka menyerah kepadanya. Dan ulama-ulama itu tahu bahwa tukang-tukang sulap itu yang menggerakkannya. Hanya ulama-ulama tersebut tidak mengetahui bagaimana cara penggerakannya. Dan mereka itu yang terbanyak, selain orang-orang yang berilmu-ilmu mengenal Allah Ta'ala, al-arifun, dan ulama-ulama yang mendalam ilmunya, ar-rasihuna fil ilmi. Maka mereka ini mengetahui dengan ketajaman penglihatannya akan benang labah-labah yang halus. Bahkan yang lebih halus lagi daripadanya, yang tergantung di langit, yang bercabang-cabang tepinya, dengan orang-orang penduduk bumi. Tidak diketahui benang-benang itu karena halusnya, dengan penglihatan mata yang zahiriah ini. Kemudian, mereka menyaksikan kepala benang-benang itu, pada tempat-tempat gantungan yang jauh, yang tersangkut dengan dia. Dan mereka menyaksikan bagi tempat-tempat gantungan itu, akan tempat-tempat pegangan, yang berada dalam tangan para malaikat yang menggerakkan langit. Dan mereka menyaksikan pula para malaikat langit yang ditugaskan kepada para pembawa, arasi. Mereka menunggu dari mereka itu, apa yang akan diturunkan kepada mereka dari perintah hadlarat ketuhanan. Supaya mereka itu tidak mendurhakai Allah, dari yang diperintahkan mereka. Dan mereka berbuat yang diperintahkan kepada mereka. Diibaratkan dari penyaksian-penyaksian ini dalam Al-Quran dan dikatakan, dan di langit ada rezekimu dan, juga, apa yang dijanjikan kepada kamu. Surat 51 Az-Zariyat ayat 22. Dan diibaratkan dari penungguan malaikat-malaikat langit, untuk yang diturunkan kepada mereka, dari hadar dan perintah, maka dikatakan, Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi serupa itu pula. Di tengah-tengah, semuanya turunlah perintah Allah, supaya kamu mengetahui, bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu dan bahwa pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Surat 65 At-Talaq ayat 12. Inilah hal-hal yang tidak diketahui ta'wilnya, penafsirannya, selain Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Diibaratkan oleh Ibnu Abbas dari kekhususan orang-orang yang mendalam ilmunya, dengan ilmu-ilmu yang tidak dapat dipikul oleh pemahaman makhluk, orang banyak, di mana Ibnu Abbas selalu membaca firman Allah Ta'ala, di tengah-tengah, semuanya turunlah perintah Allah. Surat 65 At-Talaq ayat 12. Lalu Ibnu Abbas menyambung, jikalau aku sebutkan apa yang aku ketahui dari arti ayat ini, niscaya kamu kutuk aku ini. Pada perkataan lain, niscaya kamu katakan, bahwa dia itu kafir. Marilah kami ringkaskan sekadar ini saja. Telah keluar tali perkataan dari genggaman usaha. Dan bercampur aduk dengan ilmu al-muamalah, jual beli, yang tidak masuk sebahagian daripadanya. Maka marilah kita kembali kepada maksud-maksud syukur. Mari kita terangkan, bahwa sesungguhnya, apabila kembali hakikat makna syukur, kepada adanya hamba itu dipakai pada menyempurnakan hikmah Allah Ta'ala, maka hamba yang lebih bersyukur kepada Allah, ialah mereka yang lebih dikasihi oleh Allah dan yang lebih dekat kepadanya. Hamba yang lebih dekat kepada Allah, ialah para malaikat. Dan mereka juga mempunyai tartib, tersusun tingkatnya, yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Masing-masing mereka, mempunyai kedudukan yang telah dimaklumi. Yang tertinggi di antara mereka pada tingkat kedekatan kepada Tuhan, ialah malaikat yang namanya Israfil, malaikat Yegi meniup sangkakala di hari kiamat. Sesungguhnya tinggi derajat mereka, ialah karena mereka pada dirinya adalah mulia, lagi banyak berbuat kebaikan. Allah Ta'ala memperbaiki nabi-nabi dengan mereka. Dan para malaikat itu makhluk yang termulia atas permukaan bumi. Dan diiringi derajat mereka, oleh derajat nabi-nabi. Nabi-nabi itu pada dirinya, adalah orang-orang pilihan, orang-orang baik. Allah Ta'ala telah memberi petunjuk makhluk lainnya, dengan nabi-nabi itu. Dan dengan mereka, Allah Ta'ala menyempurnakan hikmahnya. Yang tertinggi pangkat di antara nabi-nabi itu, ialah nabi kita. Karena Allah telah menyempurnakan agama dengan beliau.
Dan menyudahkan nabi-nabi itu dengan beliau kesudahan nabi-nabi. Nabi-nabi itu diiringi oleh ulama-ulama yang menjadi pewaris nabi-nabi. Maka ulama-ulama itu pada dirinya adalah orang-orang syalih. Allah Ta'ala membaikkan makhluk lainnya dengan ulama-ulama itu. Dan derajat masing-masing mereka adalah menurut kadar yang diperbaikinya dari dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian, ulama-ulama itu diiringi oleh sultan-sultan, penguasa-penguasa, dengan keadilan. Karena sultan-sultan itu memperbaiki dunia makhluk, sebagaimana ulama-ulama memperbaiki agama makhluk. Dan karena berkumpulnya agama, kerajaan dan kekuasaan bagi Nabi kita Muhammad, maka adalah beliau yang terutama dari nabi-nabi lainnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyempurnakan dengan beliau, perbaikan agama mereka dan dunia mereka. Dan tidak adalah pedang dan kerajaan bagi nabi-nabi yang lain. Kemudian, diiringi ulama-ulama dan sultan-sultan, oleh orang-orang syalih, yang memperbaiki agama dan jiwa mereka saja. Maka tidaklah sempurna hikmah Allah Ta'ala dengan mereka, bahkan juga pada mereka. Yang lain dari mereka yang tersebut di atas, adalah orang-orang hina, tiada berkemajuan. Ketahuilah kiranya, bahwa sultan, penguasa, adalah dengan dia tegaknya agama. Maka tiada seyogialah ia dihinakan, walaupun ia orang zalim dan fasik. Amr bin al-As berkata, Imam, penguasa, yang zalim adalah lebih baik dari fitnah yang berkekalan. Nabi bersabda, akan ada kepadamu amir-amir, penguasa-penguasa, yang kamu ketahui dari mereka dan kamu tantang, lawan. Dan mereka itu berbuat kerusakan. Dan apa yang diperbuat kebaikan oleh Allah dengan mereka, adalah lebih banyak. Maka kalau mereka berbuat baik, maka bagi mereka itu pahala dan atas kamu bersyukur. Dan kalau mereka berbuat jahat, maka atas mereka itu dosa dan atas kamu bersabar. Sa'al at-Tusturi mengatakan, siapa yang menantang kepemimpinan sultan, maka orang itu zindik, orang yang berpura-pura iman. Siapa yang dipanggil oleh sultan, lalu tidak menyahut, maka orang itu berbuat bid'ah, yang diada-adakan. Dan siapa yang datang kepada sultan, tanpa dipanggil, maka orang itu bodoh. Ditanyakan kepada Sa'al at-Tusturi tadi, manusia manakah yang lebih baik? Beliau menjawab, Sultan. Lalu orang mengatakan kepadanya, kami berpendapat bahwa manusia yang terjahat, ialah Sultan. Beliau menjawab, tunggu dulu. Sesungguhnya Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari mempunyai dua perhatian, perhatian kepada keselamatan harta kaum muslimin, dan perhatian kepada keselamatan badan mereka. Maka Allah Ta'ala melihat pada kitabnya. Maka diampunkannya semua dosa sultan itu. Sa'al at-Tusturi berkata pula, papan-papan hitam yang melekat pada pintu mereka, adalah lebih baik dari 70 ahli cerita yang bercerita. Rukun kedua, dari rukun-rukun syukur, ialah, pada ada kesyukuran itu, yaitu, nikmat. Maka marilah kami sebutkan pada rukun ini, akan hakikat makna nikmat, bahagian-bahagiannya, derajat-derajatnya, jenis-jenisnya dan kumpulan-kumpulannya, pada yang khusus dan yang umum. Maka sesungguhnya penghinggaan nikmat Allah kepada hamba-hambanya itu di luar dari kemampuan manusia, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, kalau kamu hitung nikmat Allah, niscaya tidak dapat kamu menghitungnya. Surat An-Nahl ayat 18. Maka kami kemukakan hal-hal secara keseluruhan, yang berlaku seperti berlakunya undang-undang tentang mengenali nikmat-nikmat. Kemudian, kami teruskan menyebutkannya satu persatu. Kiranya Allah Ta'ala mencurahkan taufiknya kepada kebenaran. Penjelasan, hakikat makna nikmat dan bahagian-bahagiannya. Ketahuilah kiranya, bahwa tiap-tiap kebajikan, kelezatan dan kebahagiaan, bahkan setiap yang dicari dan yang diutamakan, maka itu dinamakan nikmat. Akan tetapi, nikmat yang sebenarnya, ialah kebahagiaan akhirat. Dan menamakan lainnya itu nikmat dan bahagia, ada kalanya salah dan ada kalanya kata kiasan, majas, tidak makna. Seperti menamakan kebahagiaan duniawi, yang tidak menolong kepada akhirat itu, nikmat. Maka yang demikian itu salah semata-mata.
Kadang-kadang nama nikmat itu benar bagi sesuatu. Akan tetapi, menyebutkannya secara mutlak kepada kebahagiaan akhirat itu lebih benar. Maka tiap-tiap sebab yang menyampaikan kepada kebahagiaan akhirat dan menolong kepadanya, ada kalanya dengan perantaraan atau dengan beberapa perantaraan. Maka menamakannya itu nikmat adalah sah dan benar. Karena dia membawa kepada nikmat hakiki. Sebab-sebab yang menolong dan kelezatan-kelezatan yang dinamakan nikmat itu, akan kami uraikan dengan pembahagian-pembahagian. Bahagian pertama, bahwa setiap keadaan itu dengan disandarkan kepada kita, terbagi kepada, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Seperti, ilmu dan bagus akhlak. Dan kepada, yang mendatangkan melarat di dunia dan di akhirat. Seperti, bodoh dan buruk akhlak. Dan kepada, yang bermanfaat sekarang, di dunia, dan melarat pada masa mendatang, di akhirat, seperti, bersenang-senang dengan mengikuti nafsu syahwat. Dan kepada, yang mendatangkan melarat sekarang dan memedihkan. Akan tetapi bermanfaat pada masa mendatang, seperti, mencegah diri dari nafsu syahwat dan menyalahi hawa nafsu. Maka yang bermanfaat sekarang dan masa yang akan datang itu nikmat yang hakiki, seperti, ilmu dan bagus akhlak. Dan yang mendatangkan melarat di dunia dan di akhirat itu bencana yang hakiki. Yaitu, lawan ilmu dan bagus akhlak. Yang bermanfaat sekarang dan melarat pada masa mendatang itu adalah bencana semata-mata pada orang yang bermata hati. Dan disangka oleh orang-orang bodoh itu nikmat. Contohnya, ialah, orang yang lapar, apabila menjumpai madu, yang di dalamnya racun. Maka dia menghitungkannya nikmat, jikalau ia tidak tahu. Dan apabila diketahuinya, niscaya tahulah ia bahwa yang demikian itu bencana, yang terhalau dia kepadanya. Dan yang melarat sekarang dan bermanfaat pada masa yang akan datang itu adalah nikmat pada orang-orang yang berakal dan bencana pada orang-orang bodoh. Contohnya, ialah, obat yang tidak disukai sekarang rasanya. Tetapi ia menyembuhkan dari segala macam penyakit dan membawa kepada sehat dan selamat. Maka anak kecil yang bodoh, apabila dipaksakan meminumnya, niscaya ia menyangka bahwa itu adalah bencana. Dan yang berakal, menghitungkannya suatu nikmat. Dan diikutinya sebagai kurnia dari orang yang menunjukkannya kepadanya, mendekatkannya dengan dia dan menyediakan baginya sebab-sebabnya. Maka karena itulah, ibu melarang anaknya dibekam. Dan bapak mengajar anaknya kepada pembekaman. Karena bapak dengan kesempurnaan akalnya menoleh kepada akibat. Dan ibu karena sangat sayangnya kepada anak dan pendek pikirannya, lalu memperhatikan kepada yang sekarang. Dan anak kecil karena bodohnya itu mengikuti kurnia dari ibunya, tidak dari bapaknya. Hatinya jinak kepada ibunya dan kepada kasih sayangnya. Dan dinilainya bapaknya itu musuhnya. Dan kalau dia berakal, niscaya ia tahu bahwa ibu itu musuh pada batin, dalam bentuk teman. Karena dilarangnya anaknya dari pembekaman, akan membawa anak itu kepada penyakit dan kepedihan yang lebih berat dari pembekaman. Akan tetapi, teman yang bodoh itu lebih jahat daripada musuh yang berakal. Dan setiap manusia itu teman bagi dirinya. Akan tetapi, teman yang bodoh. Maka karena itulah, diri itu berbuat apa yang tidak diperbuat oleh musuh. Bahagian kedua, ketahuilah, bahwa sebab-sebab duniawi itu bercampur aduk. Yang baik daripadanya bercampur dengan yang jahat. Maka amat sedikitlah yang jernih kebaikannya, seperti, harta, istri, anak, kaum kerabat, kemegahan dan sebab-sebab yang lain. Akan tetapi, sebab-sebab duniawi itu terbagi kepada, yang manfaatnya lebih banyak daripada melaratnya. Seperti, kadar kecukupan dari harta, kemegahan dan sebab-sebab yang lain. Dan kepada, yang melaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, terhadap kepada kebanyakan orang. Seperti, harta banyak dan kemegahan yang meluas. Dan kepada, melaratnya seimbang dengan manfaatnya. Dan ini hal-hal yang berbeda, dengan masing-masing orang. Maka banyaklah insan yang syalih mengambil manfaat dengan harta yang syalih, harta yang baik, walaupun banyak. Maka dibelanjakannya pada jalan Allah dan diserahkannya kepada amal kebaikan.
Maka yang demikian itu serta dengan taufik ini, adalah nikmat pada diri orang tersebut. Banyak manusia yang merasa pula melarat dengan sedikit harta. Karena ia senantiasa memandang kecil yang demikian, yang mengadu kepada Tuhannya, meminta tambahan kepadanya. Maka adalah yang demikian itu, serta kehinaan tersebut, suatu bencana pada diri orang itu. Bahagian ketiga, ketahuilah, bahwa perbuatan kebajikan itu, dengan pandangan lain, terbagi kepada, apa yang diutamakan karena zatnya, tidak karena yang lain. Dan kepada, apa yang diutamakan karena yang lain. Dan kepada, yang diutamakan kepada zatnya dan karena yang lain. Yang pertama, apa yang diutamakan karena zatnya, tidak karena yang lain, seperti, kelezatan memandang kepada wajah Allah Ta'ala dan kebahagiaan menjumpainya. Kesimpulannya, kebahagiaan akhirat yang tidak habis-habisnya. Maka kebahagiaan akhirat itu tidak dicari, untuk sampai kepada tujuan lain, yang dimaksudkan di belakangnya. Akan tetapi, kebahagiaan akhirat itu dicari karena zat, diri, kebahagiaan akhirat itu sendiri. Yang kedua, apa yang dimaksudkan untuk yang lain dan tiada sekali-kali bermaksud pada dirinya itu. Seperti, dirham dan dinar. Maka sesungguhnya keperluan, jikalau tiadalah akan terpenuhi dengan dirham dan dinar itu, niscaya dirham dan dinar tersebut dan batu, adalah dalam kedudukan yang sama. Akan tetapi, tatkala dirham dan dinar tadi, adalah jalan kepada kesenangan, yang cepat sampai kepadanya, niscaya jadilah dirham dan dinar pada orang-orang bodoh, dicintai pada diri dirham dan dinar itu. Sehingga mereka mengumpulkannya dan menyimpankannya. Mereka memperlakukan dengan dirham dan dinar itu pada jalan riba. Mereka menyangka, bahwa dirham dan dinar itu dimaksudkan. Contoh mereka itu, adalah seperti orang, yang mencintai seseorang. Lalu ia berpaling dari pokok tadi, sepanjang umurnya. Dan selalu ia sibuk dengan mengurus utusan, menjaganya dan mencarinya. Dan itu adalah paling bodoh dan sesat. Yang ketiga, apa yang dimaksudkan bagi diri keadaan itu sendiri dan bagi yang lain. Seperti, kesehatan dan keselamatan. Maka yang dimaksudkan, supaya dengan sebab yang demikian, ia sanggup berzikir dan berfikir yang akan menyampaikannya kepada menemui Allah Ta'ala. Atau supaya ia sampai dengan yang demikian, kepada kesempurnaan kesenangan duniawi. Dan juga dimaksudkan bagi diri keadaan itu sendiri. Karena manusia, walaupun ia tidak memerlukan kepada sesuatu, yang dikehendaki keselamatan orang karena sesuatu tadi, maka ia bermaksud juga keselamatan orang, dari segi itu adalah keselamatan. Jadi, yang mengutamakan bagi diri keadaan itu saja, ialah kebajikan dan nikmat yang hakiki. Dan apa yang diutamakan karena dirinya sendiri dan karena yang lain juga, maka itu nikmat. Akan tetapi, kurang dari yang pertama. Adapun yang tidak diutamakan, selain karena yang lain dari dirinya, seperti emas dan perak, maka keduanya tidak disifatkan pada dirinya masing-masing, dari segi bahwa keduanya adalah dua benda yang berharga, dengan keduanya itu, nikmat. Akan tetapi, dari segi, keduanya itu adalah jalan, wasilah. Lalu keduanya adalah nikmat pada diri orang yang bermaksud akan keadaan, yang tidak mungkin ia sampai kepadanya, selain dengan dua benda tersebut tadi, emas dan perak. Kalau adalah maksudnya itu ilmu dan ibadah dan padanya mencukupi yang menjadi keperluan hidupnya, niscaya samalah padanya emas dan tanah liat. Adanya keduanya ini dan tidak adanya pada orang tersebut adalah sama saja. Bahkan, kadang-kadang oleh adanya yang dua tersebut, mengganggunya dari berpikir, bertafakur, dan beribadah. Lalu adalah keduanya itu suatu bencana pada dirinya dan tidak merupakan suatu nikmat. Bahagian keempat, ketahuilah kiranya, bahwa amal kebajikan itu dengan pandangan lain, terbagi kepada, yang bermanfaat, lezat dan cantik. Yang lezat, yang enak, ialah, yang diperoleh kesenangannya sekarang juga, di dunia. Dan yang bermanfaat, ialah yang mendatangkan faedah pada masa yang akan datang, di akhirat. Dan yang cantik, ialah yang dipandang bagus pada hal-hal yang lain.
Dan amal kejahatan juak terbagi kepada yang mendatangkan melarat, yang keji dan yang menyakitkan. Dan masing-masing dari dua bahagian itu dua macam. Bahagian ke-1 yaitu mutlak dan muqayyad. Yang mutlak ialah yang terkumpul padanya 3 sifat. Adapun pada kebajikan, maka adalah seperti ilmu dan hikmah. Maka ini bermanfaat, cantik dan lezat pada ahli ilmu dan hikmat. Adapun pada kejahatan, maka adalah seperti bodoh. Maka bodoh itu mendatangkan melarat, keji dan menyakitkan. Dan sesungguhnya orang yang bodoh akan merasai kepedihan, kesakitan, bodohnya, apabila ia mengetahui bahwa dia orang bodoh. Dan yang demikian itu, ialah dengan ia melihat orang lain berilmu. Dan ia melihat dirinya orang bodoh. Lalu ia mengetahui kepedihan kekurangan. Maka membangkitlah daripadanya keinginan kepada ilmu yang enak rasanya. Kemudian, kadang-kadang ia dicegah oleh kedengkian, kesombongan dan nafsu syahwat badaniyah, daripada belajar. Lalu tarik-menariklah dua hal yang berlawanan itu padanya. Maka membesarlah kepedihannya. Jikalau ia meninggalkan belajar, niscaya ia merasa pedih dengan kebodohan dan memperoleh kekurangan. Dan kalau ia bekerja dengan belajar, niscaya ia merasa pedih meninggalkan nafsu syahwat atau dengan meninggalkan kesombongan dan kehinaan belajar. Orang yang seperti ini, sudah pasti, senantiasa dalam azab sengsara yang berkekalan.